Yang dimaksud dengan keberkahan dalam harta itu adalah apakah harta yang kita peroleh itu memacu kita untuk berbuat baik atau tidak? Yuk kita bersama-sama membuat orang tuh mau gitu ya, mau mencari berkahnya, karena kan sebenarnya mungkin berkah itu di depan mata kita bertebaran gitu ya. Yes. Cuman memang mungkin belum tahu aja bagaimana ya cara mencapainya, cara mendapatkannya. Assalamualaikum, apa kabar Sobat Message di manapun Anda berada di pelosok Nusantara pastinya. Semoga sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama saya Daryl Adam, dan kali ini kita sama-sama berharap bahwa ada sebuah keberkahan dari apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita sampaikan sehubungan dengan sebuah keberkahan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR kita bersama, gimana sih mencari sebuah keberkahan. Untuk itu, yuk kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio podcast Message kita kali ini. Sudah ada Harus Ladies First. Ini rekan saya, udah lama gak ketemu, tapi ketemu lagi hari ini. Jodohnya juga ketemu. Mbak Ida Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Daryl. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Berapa lama wabarakatuh. tadi kesini? Dari kantor Mas Daryl, Oh, jadi langsung. itu nggak nyampe setengah jam. Oh, dekat sih ya. Kantor kan dekat soalnya kan, jadi Oke. pakai Grab bike aja cepat. Baik Mbak Ayu, thank you ya waktunya ya. Thank you sama-sama. Hari ini kita nggak berdua, tapi kehadiran satu narasumber yang kompeten di bidangnya, ngomongin masalah ekonomi syariah sedikit, ngomongin masalah berkahan juga. Ada Bang Helmi. Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggil Bang Helmi nggak apa-apa ya? Boleh dong. Sehat Bang Helmi? Alhamdulillah. Itu sehat. songkonya bagus loh. Iya. Tadi saya pikir ini songko beli di mana gitu loh, kok jarang, anyaman, Justru rajutan kita begini. cari yang khas supaya menjadi Tapi setuju, uniqueness itu penting. betul. Asuransi syariah juga jadi penting ya. Iya, betul. Mbak Dayu, saya mau nanya sedikit tentang uniqueness. Ini saya terpicu untuk bahas masalah songkonya Bang Helmi nih. Kalau uniqueness di pandangannya Mbak Dayu itu kayak apa sih? Keberagaman, perbedaan yang menyatukan itu loh. Uniqueness itu ya memang apa ya, pasti semua orang punya uniqueness lah ya. Setuju, Semua hal setuju. pasti punya uniqueness, tapi artinya tuh ya nggak ada yang perlu dipermasalahkan sih sebenarnya, karena emang nggak ada juga di dunia ini yang tercipta sama kan. Setuju. Ya, gitu. Jadi ya Iya. malahan uniknya kan, maksudnya kalau banyak jadinya kan beragam kan. Iya, Jadi iya, itu iya. uniqueness itu sih pasti seru lah ya kalau Cuman punya kadang-kadang uniqueness. PR-nya adalah bagaimana menyatukan uniqueness itu menjadi sebuah keberagaman ya. Betul, Dan kesatuan. betul. Yang membuat orang tuh menerima bahwa itu nggak apa-apa kok, gitu. Iya, Itu bukan iya, iya. masalah. Karena gitu. perspektif orang terhadap satu hal itu beda-beda ya Mbak Dayu. Setuju nggak Bang Helmi? Betul, setuju. Lagi sibuk apa nih? Ya. Bang Helmi lagi sibuk apa sekarang? Ya alhamdulillah saya masih jadi konsultan keuangan syariah. Tapi yang lebih menarik itu adalah saya bisa bicara ke segala lapisan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Masjid, majelis taklim, apa segala macam kayak begitu. Karena di situ adalah loophole yang selama ini saya lihat bahwa Ya, ya. kita bicara ekonomi dan keuangan syariah itu belum begitu marak loh di majelis taklim. Kita belum begitu marak loh di masjid-masjid. Kebanyakan itu bicara itu mengenai ibadah aja ya nggak. Kalau mau tahu tentang ekonomi dan keuangan syariah harus training, harus Iya, ikut iya, apa iya. kan gitu ya. Betul, Nah, betul. kita ingin masuk ke situ supaya apa? Lebih membumi tentang ekonomi dan keuangan syariah. Tapi sebenarnya Bang Helmi kalau bicara masalah literasi dan edukasi yang dirasa cukup kurang, gerakan apa sih yang biasanya cocok gitu loh selaku penggiat ekonomi syariah agar tadi ya kalau di masjid tuh nggak cuman berbicara masalah halal haram saja misalnya atau hal-hal yang berhubungan dengan surga dan neraka, tapi ada juga sisi lain dari kehidupan ekonomi muslim yang juga perlu diketahui nih. Gimana Bang Helmi? Ya, kita itu harus lebih sering berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat gitu ya. Karena bisa jadi masyarakat itu minatnya terhadap ekonomi dan keuangan syariah itu tinggi. Cuman tidak bergayung sambut gitu. Iya betul. Nah, kenapa? Karena kita sebagian industri ya, itu melihatnya hanya semata-mata masalah bisnis. Kalau potensi bisnisnya kelihatan di depan mata, diambil. Tapi ketika masih perlu proses yang agak panjang, apalagi harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, nah itu kayaknya agak lebih menjaga jarak gitu. Iya. Sementara masyarakat tuh mengharapkan kayak seperti itu gitu. Oke, Nah, sehingga kita harus masuk lebih sabar lagi menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Ya, insya Allah lah kita sebenarnya itu ada sesuatu yang baik di depan masyarakat juga baik. Cuma itu tadi perlu ada kesabaran baik dari masyarakatnya maupun dari kitanya yang sama-sama ingin syariah. Tapi begini, secara pribadi dari yang dilakukan Bang Helmi sebagai penggiat ekonomi keuangan syariah, kalau boleh ditarik garis mundur ke belakang 4 atau 5 tahun ke belakang dan hari ini, perubahan apa yang cukup membanggakan dan signifikan Bang Helmi? Apa-apa di masyarakat ingin syariah. Segala macam ingin syariah.
gitu. Sekarang orang pakai jilbab itu sesuatu yang sudah menjadi apa ya, fashion, ketimbang 4-5 tahun yang lalu misalnya gitu. Orang tuh masih ragu-ragu pakai jilbab, yang perempuan tentunya, bukan yang laki ya nggak. Nah, ini ada temennya apa enggak sih gitu. Tapi sekarang itu sudah menjadi lifestyle gitu. Itu kan salah satu indikasi. Satu, yang kedua, program-program televisi, program-program yang seperti ini dan segala macam itu bukan hanya menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan, tapi hampir setiap waktu, setiap bulan ada. Itu artinya apa? Tentu tidak akan ada program dong tanpa ada potensi minat masyarakat atau segala macam. Sekolah-sekolah banyak sekarang ibu-ibu muda, Mahmud itu kan, yang lebih senang memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Betul. Jadi bukan hanya yang itu, termasuk di industri keuangan dan bisnis syariah secara umum. Rumah sakit syariah ada, bahkan bengkel syariah juga ada. Apapun bisnis, selain apa yang kita kenal, ada asuransi, ada perbankan, ada multi finance, ada MLM, ada fintech gitu yang syariah. Sekarang di luar itu juga makin banyak. Betul. Nah, ada lagi sekarang perusahaan switching yang akan jadi syariah. Oh gitu. Kita nggak boleh sebut brand ya. Iya, nggak boleh. Tapi kalau yang sebelah ini boleh. Prudential Syariah. Asuransi juga perlu bersyariah. Kita belum tanya loh, Mbak Dewi sibuk apa hari ini? Belakangan hari ini? Sibuknya masih kegiatan sehari-hari sih Mas Daryl, karena kan saya di Prudential Indonesia sebagai staff learning and development. Pas kebetulan kemarin juga beberapa bulan lalu kita baru meluncurkan produk baru, jadi sibuk dari kelas ke kelas. Ini pekerjaan berkelas lah, jadi kelas ke kelas gitu. Boleh tahu ya. nggak program apa yang baru di launch itu? Produknya pokoknya untuk nyiapin masa tua dan warisan. Wah, ini usia tua kayak kita nih ya. Tadi kita bilang muda, sekarang aku tua ya. Harus tahu dan juga paham ya. Kalau Mbak Dayu bilang ada satu produk yang, atau bahkan beberapa produk ya, walaupun kita nggak mention ke situ ya, tapi sebenarnya produk-produk itu cukup menjanjikan nggak sih Mbak Dayu untuk bisa menggerakkan kesadaran ya Gen Y atau Gen Z ini paham tentang dunia syariah? Menurut saya sih iya ya Mas Daryl ya, karena kan kayak seperti Pak Helmi bilang gitu ya, animonya ada nih, minatnya ada gitu ya. Jadi pada saat Prudential akhirnya memberikan satu solusi yang tentunya sesuai syariah, saya sih melihat ini potensinya besar sekali untuk bisa menjadi solusi untuk semua generasi kayaknya Mas Daryl, nggak cuma generasi Z, milenial, Gen X, baby boomers juga bisa. Iya, karena baby boomers itu kan lebih paham tentang hal itu gitu ya. Tapi yang menarik, saya sempat baca data nih Kak Dayu, bahwa generasi-generasi sekarang itu mereka lebih empati, tingkat spiritual mereka lebih tinggi, dan mereka mencari kenyamanan dan keberkahan. Nah ini kayaknya target market yang cocok nih untuk Prudential. Gimana harapannya? Ya pastilah ya, kalau misalnya dikatakan untuk produk, apakah nanti akan ada lagi untuk yang melayani potensi pasar itu pastinya ada gitu ya. Tapi mungkin kita tungguin aja dalam beberapa waktu gitu ya. Artinya kan ini kan baru diluncurkan nih Mas Daryl. Nah, kita fokus yang udah disediain dulu nih. Kita gimana caranya supaya target marketnya bisa ketemu gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau Mas Daryl tadi bilang bahwa di luar sana tuh generasi sekarang tuh masih makin banyak ya yang punya empati, itu potensi besar banget sih yang memang bisa kita tangkap gitu ya. Ya, walaupun prosesnya nggak bisa cepet ya. Betul. Harus ada tangga-tangganya tuh mesti. Nah, salah satunya ini kan kita ini kan Mas Daryl ya. Setuju ya Bang Helmi ya? Setuju banget. Kalau bicara masalah ekonomi syariah, saya mau menyinggung sedikit. Pemahaman anak-anak muda sekarang tentang ekonomi syariah seperti apa sih Bang Helmi? Pemahaman mereka tentang ekonomi syariah, pertama tadi didorong dulu dengan mereka tuh pengen tahu tentang syariah itu seperti apa. Banyak mereka belajar. Sekarang kan zamannya serba digital. Belajar tentang ekonomi syariah itu di YouTube segala macam. Itu mereka dari sisi bagaimana membuat konten itu udah mulai banyak loh bergerak tentang mengisi bagaimana ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau kita buka YouTube tuh kan, ketika kita ingin tahu tentang ekonomi dan keuangan syariah itu banyak juga yang mengisinya dalam kalangan muda. Dan komentarnya juga begitu. Nah, ini juga menarik gitu. Satu, yang kedua, biasanya orang yang melakukan misalnya nih ya, yang belanja melalui e-commerce itu kan bukan kalangan tua dong. Iya, nggak rata-rata milenial dong. Betul. Dan semua e-commerce sekarang itu kan semuanya ada yang unsur syariah-syariahnya dengan berbagai macam bahasa, ya nggak? Ada yang bla 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 berkah, ada yang bla 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 salam, ada yang bla 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 amanah, ada yang bla 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 apa gitu kan e-commerce-nya gitu ya. Dan tingkat transaksinya itu tinggi loh. Jadi bukan hanya ketika di Ramadan, tapi sekarang tuh mulai banyak gitu. Jadi segala sesuatu yang berbau-bau syariah itu sekarang makin diminati oleh teman-teman yang
generasi milenial sekarang gitu. Nah, sehingga cara masuk kita pun bukan lagi masuknya mensosialisasikan ekonomi syariah dengan cara yang konvensional gitu ya. Model kayak ceramah begitu satu arah. Enggak, tapi melalui yang model seperti ini tuh anak-anak seneng gitu yang kalangan milenial kayak gitu ya. Melalui Instagram, melalui bahkan TikTok gitu kan. Nah, itu jadi makin ininya gitu. Asal jangan disalahgunakan aja ya. Betul. Base penggunaan dasar di agreement-nya dengan pemerintah Indonesia. Bahkan waktu acara kemarin kan festival ekonomi syariah yang di JCC, kalau kita lihat itu kan kebanyakan mayoritas anak-anak muda. Anak-anak muda. Kayak kita bertiga ini. Iya. Muda di kamera, aslinya mah tua ya. Semangatnya muda. Ya, itu dia. Tapi Bang Helmi benar juga, kalau misalnya kita melihat potensi dari mereka-mereka yang hadir saat itu ya, kan notabene-nya tuh mereka masih terbilang muda, punya semangat juga, target marketnya juga. Yang jadi pertanyaan tuh, mampu mendongkrak ekonomi syariah nggak kira-kira dari masa ke masa? Insya Allah bisa, karena justru masa-masa muda itu adalah masa-masa yang bisa menggerakkan kita ke depan seperti apa. Ya kan, sekarang kan masanya masa anak-anak muda nih. Generasi milenial ini adalah calon pemimpin kita di masa yang akan datang, ya enggak? Nah, ini masa-masanya mereka, masa-masa yang apa sih bisa disebutkan? Masa-masa keemasan lah gitu. Ya kan? Betul. Anak-anak muda ini anak-anak yang luar biasa kreatif. Kreatif. Di sekarang lembaga bisnis syariah, startup itu kan yang menggerakkan anak-anak muda, ya kan, fintech. Kemarin waktu saya jadi juri di Festival Ekonomi Syariah BI Wilayah Timur, itu peserta entrepreneurship-nya itu adalah justru dari kalangan milenial. Bayangin, ada tanah yang tidak lagi bisa difungsikan karena sudah habis batu baranya apa segala macam. Ini anak-anak muda ini masuk ke situ menjadikan sebagai taman wisata, tempat berwisata. Dia bangun apa segala macam sehingga masyarakat jadi ada semacam tempat healing di kalangan situ. Nah, itu kan menarik. Gitu ya. Kemudian ada juga anak muda yang dia membuat satu apa namanya tuh kayak semacam platform untuk menghubungkan antara pengusaha kecil, misalnya tambak udang apa segala macam, yang tidak punya koneksi menjualnya kemana, kekurangan modal, bahkan ini dihubungkan nih sama anak-anak muda ini yang 5 orang di wilayah Balikpapan nih. Nah, sehingga omsetnya luar biasa naik. Nah, cuma lagi-lagi tuh pas saya tanya, sudah berasuransi syariah atau belum? Nah, itu. Sebentar kita tahan. Ini jatahnya Mbak Dayo udah jelasin nih. Sudah berasuransi syariah atau belum? Nggak ngomong data sih sebenarnya. Tapi kalau kita potret dari statementnya Bang Helmi, menjawabnya bagaimana? Sudah berasuransi syariah belum? Karena kan kita mencari keberkahan juga nih di semua generasi Bang Helmi ya. Saya udah tua-tua begini juga masih cari berkah kan. Amin. Gimana Mbak Dayo? Saya tanya balik, udah berasuransi syariah belum? Alhamdulillah udah, tapi saya nggak sebut brand. Oke. Terus. Jadi kalau misalnya bicara inilah ya, makanya yang kita lakukan juga literasi keuangan secara umum, literasi mengenai asuransi secara khusus gitu ya, karena kan masih challenging ya Mas Daryl ya untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan lah, bicara mengenai jumlah populasi kita yang ratusan juta, tapi kan nggak semuanya melek secara keuangan, melek asuransi apalagi gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya sudah berasuransi syariah, ya saat inilah waktu terbaiknya untuk memutuskan gitu ya. Kalau memang kita mau mendapatkan berkahnya sekaligus memang memanage keuangan, ya jangan tunda-tunda ya kalau bisa gitu. Jadi itu sih Mas Daryl. Jadi pertimbangan latar belakang yang pas apa untuk bisa menyadarkan mereka generasi muda ini untuk sadar akan pentingnya keberkahan dari asuransi syariah? Bicara latar belakangnya yang sesuai apa, memang sih nggak bisa enggak kalau misalnya kita bicara kan ini keuangan ya Mas Daryl Pak Helmi ya. Jadi ya sesederhana bicara mengenai keuangan, ada potensi resiko terjadi di kehidupan kita sebagai manusia biasa gitu ya. Nah ada ini nih, ada mitigasi resikonya ya salah satunya dengan asuransi. Dan sekarang nggak hanya ada asuransi yang non syariah, sekarang udah ada yang asuransi syariahnya nih. Jadi kalau diruntut tuh kayak keuangan tuh emang perlu dikelola gitu ya. Dikelola itu salah satunya dengan mempunyai asuransi. Nah sekarang setelah asuransi ada nih asuransi syariah yang sesuai pula dengan nilai-nilai syariah gitu ya, yang insya Allah akan memberikan keberkahan buat hidup kita gitu. Jadi
pertanyaan saya selalu gitu ya, terus kapan lagi dong? Sekarang dong gitu loh, sekarang dong memulainya gitu. Kalau memang belum ya. Iya. Gitu. Menarik sih kalau kita bilang kapan lagi mulainya, ya secepat mungkin sekarang dong. Kan kalau hukum ekonomi kan kita melihat bagaimana pasar yang membutuhkan, baru kita create produknya begitu kan. Walaupun saya nggak sebut produknya. Tapi untuk bisa membuat satu literasi edukasi pemahaman tentang keberkahan itu gimana Mbak Dayu? Kan banyak orang yang ya berkah tuh urusan yang maha kuasa lah, yang penting kita lakuin sesuai dengan aturannya, udah berkah, amin, insya Allah. Tapi kan nggak tahu juga nih di hati mereka tuh untuk menemukan esensi berkah tuh kayak gimana dari perspektifnya Prudential Syariah. Kalau kita sih mungkin saya mewakili perusahaan lah ya, bahwa kita tuh perusahaan yang sangat-sangat memang ya bijak lah ya, maksudnya aturannya seperti apa dalam prinsip syariah, Pak Helmi gitu ya. Pak Helmi juga sering kita ajak berdiskusi gitu ya. Nah, artinya kita memang menciptakan satu solusi pasti masih dalam pagernya prinsip syariah gitu ya, dalam koridornya gitu. Jadi tidak akan pernah melenceng lah ya, karena kan kita juga bicara masa mau cari berkah tapi caranya nggak berkah gitu loh Pak Helmi ya kan. Jadi buat perusahaan, dan saya meyakini lah ya perusahaan tempat saya ada itu ya pasti nilai-nilainya itu tetap dijaga, prinsip-prinsipnya itu sesuai di koridornya, nggak akan pernah keluar dari situ. Nah, gitu. ini yang harus dijaga eksistensinya. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Komitmen ya. Kalau komitmen udah bicara ya insya Allah kuat gitu ya. Menarik tuh ketika bicara mengenai esensi keberkahan. Nah, yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan berkah itu tidak dilihat dari besar kecilnya harta yang kita peroleh. Nah, ini penting nih. Yang dimaksud dengan keberkahan dalam harta itu adalah apakah harta yang kita peroleh itu memacu kita untuk berbuat baik atau tidak. Oke. Kalau kita dapat gaji besar, dapat bonus besar, dapat pendapatan besar, dapat harta besar dari manapun itu, tapi justru malah membuat kita semakin selfish, nggak peduli kepada diri, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada orang tua, itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Walaupun bisa jadi nilai yang dia terima adalah besar, tapi tidak memberikan keberkahan. Tapi walaupun sedikit, dengan sedikit itu kita bisa menyisihkan untuk makan kita sehari-hari, untuk kehidupan masa depan, artinya kita menyisihkan untuk berasuransi, untuk membantu orang lain. Apalagi kalau asuransinya itu atau belanjanya itu ternyata kita selipin juga ada nilai bagaimana bisa membuat orang lain tersenyum yang tidak mampu itu. Disitulah nilai keberkahan di dalamnya. Makanya salah satu produk asuransi termasuk di Prudential Syariah ada unsur wakafnya. Oh gitu. Untuk memaksimalkan kemaslahatan dan keberkahan harta yang kita peroleh. Dan yang perlu juga diingat, anak-anak muda ini kan sekarang masuk kepada masa kita COVID apa segala macam. Itu semakin membuat mereka bukan menjauh kepada Tuhan, bukan menjauh kepada bagaimana kita membangun persaudaraan dan rasa peduli terhadap sesama makhluk, tapi justru malah makin mendekatkan, sensitivitasnya makin meningkatkan gitu, urun rembuknya lah apa segala macam itu makin ini kan gitu. Ini cocok nih dengan dunia asuransi yang bisa bagaimana kita berbagi dengan orang lain, membahagiakan diri, tapi juga bisa membahagiakan orang lain. Nah di sisi yang lain mungkin nggak terfikir oleh kita. Ini pengalaman pribadi nih Mas Daryl. Bagaimana kemudian ketika dulu kita masih kecil, orang tua itu walaupun sakit tapi berpura-pura sehat hanya untuk membuat kita bahagia. Betul apa enggak? Betul, setuju. Sekarang ketika mereka sudah tua, nggak punya pendapatan karena sudah usia atau mungkin sakit-sakitan, dan pastinya, hampir pasti lah, bukan pastinya gitu ya, mereka tidak terasuransi. Gitu. Ketika mereka masuk rumah sakit atau sakit, masa iya kita diemin? Masa iya kita cuma berdoa ya Allah mudah-mudahan sembuh, sementara kita tidak memberikan treatment yang proporsional sebagaimana effort mereka ketika kita masih kecil, kan gitu. Setuju. Nah, sehingga gimana caranya? Kita berasuransi memang untuk diri kita, tapi kalau unit linknya bisa kita nanti alokasikan untuk kalau orang tua kita membutuhkan bantuan untuk pengobatannya, kan gitu. Jadi kita kepikirannya itu jangan hanya untuk diri kita yang berasuransi, tapi dengan adanya produk unit link, hasil dari unit link itu bisa untuk wakafnya tapi juga ada yang bisa kita alokasikan untuk membantu orang tua. Karena asuransi itu tidak bisa mengcover, tolong dikoreksi kalau saya salah ya, usia orang-orang yang sudah berusia 90 tahun atau berapa kan udah nggak bisa di-cover kan ya, Bu? Gitu. Nah, ini yang menjadi kita harus ini loh memperhatikan mereka-mereka yang menjadi orang tua kita yang dulu mereka mati-matian untuk membuat kita hidup. Nah, sekarang bagaimana kita gantian memainkan peran itu, walaupun kebaikan orang tua tidak bisa kita balas. Dan itu hanya berharap berkah ya. Betul. Dari Sang Pencipta ya. Gimana Mbak Dayu? Saya speechless tuh dengerin
Bang Helmi ngomong, jadi keinget orang tua juga, apakah udah cukup membahagiakan mereka apa enggak sih gitu ya, kadang-kadang berpikir gitu. Dan semuanya saya yakin sobat message juga yang menyaksikan ini, ya benar juga yang Bang Helmi bilang ya, udah dikasih sih belum sih keberkahan buat si orang tua ini, kewajiban anak. Betul. Okay. Ya benar banget kan, kalau misalnya dari segi manusia sendiri kan punya siklus hidup yang memang dari muda pasti akan menua pun akan kembali berpulang gitu kan ya. Jadi sebenarnya pada saat emang kita sekarang ketemu dengan solusi misalnya di depan mata bahwa kita bisa nih cari berkah melalui asuransi syariah salah satunya gitu ya. Nah itu kan bisa every step of the way waktu kita hidup gitu kan, kita bisa nih memutuskan mungkin bukan hanya buat orang tua kitanya aja ya Pak Helmi ya, tapi buat kita yang sekarang sudah punya beban, misalnya punya pasangan, punya anak. Nah itu kan juga perlu perlu dipikirkan kayak tadi tuh, bagaimana kalau risiko terjadi, bagaimana kalau misalnya ada apa-apa gitu ya. Jadi kan ini penting tuh yang namanya asuransi itu penting kan. Jadi buat saya sih bagus banget sih memang Pak Helmi ya, pada saat emang yuk kita bersama-sama membuat orang tuh mau gitu ya, mau mencari berkahnya, karena kan sebenarnya mungkin berkah itu di depan mata kita bertebaran gitu ya. Cuman memang mungkin belum tahu aja bagaimana ya cara mencapainya, cara mendapatkannya. Nah, mumpung kan ada di sini solusinya salah satunya dengan asuransi syariah gitu ya. Dan buat kalau asuransi syariah itu buat saya tuh ya Pak ya, Mas Daryl tuh kayak yang itu persiapan buat masih hidupnya, kalau sakit ada yang jamin gitu ya. Persiapan kalau misalnya nanti kenapa-napa yang masih hidup tetap baik-baik aja. Terus apalagi kalau ada wakaf gitu ya, yang waktu udah berpulang pun pahalanya masih ngalir gitu. Jadi berkahnya dunia akhirat sih Pak Helmi gitu loh. Ini kayaknya kita perlu tahu juga konsep dasar ya, saya ke Bang Helmi dulu ya. Jadi sebenarnya konsep dasar tentang pengertian asuransi syariah yang punya keberkahan itu apa sih Bang Helmi? Jadi kan asuransi itu dibangun dari rasa tolong menolong tahun, ya enggak? Jadi konsep asuransi syariah itu dibangun dari sesuatu yang sebenarnya bagi masyarakat Indonesia itu sesuatu yang sudah lazim, sudah menjadi bagian kultur bahkan dari orang Indonesia. Itu yang kita bahas dengan gotong royong, ya enggak? Nah kalau misalnya nih, kalau di masjid misalnya gitu ya, karena saya banyak ketemunya sama komunitas masjid itu kan kita bertanya dong, ini merebut gajinya dari mana? Ya kan? Kebersihan masjid dibayar dari apa? Kan gitu. Kan uang kencelengan. Ya kan? Waktu pengajian, habis sholat, itu kan kotak beredar. Ya enggak? Itu kan bukan mainan, ya enggak? Nah, jadi karena bukan mainan, jangan main lewat gitu aja, diisilah gitu ya. Nah, kalau dalam konsep asuransi sama dengan itu. Kita basisnya adalah saling menolong, saling peduli kepada orang lain. Caranya gimana? Realisasinya bukan hanya dengan ya cuman di mulut saja, tapi dengan realisasi kita harta kita sisihkan sebagian. Yang kita niatkan sejak awal, yuk kalau misalnya di antara kita nih dalam satu komunitas ada yang terkena musibah, kita saling membantu. Tapi itu nggak hanya cukup dalam bentuk anjuran, tapi juga dengan realisasi bagaimana kita sisihkan sebagian harta kita masuk dalam kencengan yang kita niatkan. Kalau ada di antara kita ada yang terkena musibah, kita ambil dari dana itu. Nah, tapi masalahnya adalah dana udah terkumpul nih, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngelola, idle kan? Kalau idle kan dalam Islam juga nggak boleh. Harta yang memang didesain untuk produktif tidak berputar. Tidak berputar walaupun niatnya baik. Ini pentingnya nih, bedanya niat dalam ibadah sama niat dalam muamalah. Menjadi sangat sesuatu dalam hal ibadah. Kita sholat subuh 2 rakaat 2 jam tapi kagak pakai niat, kan nggak jadi tuh sholat subuhnya. Tapi sebaiknya dalam muamalah walaupun niatnya baik tadi ya, kita ingin membantu, tapi caranya salah, tidak akan memiliki nilai kebaikan. Tadi harta udah dikumpulin, yang niatnya untuk membantu. Tapi kan masalahnya siapa yang terkena musibah dan kapan kan belum ketahuan. Sehingga nggak boleh idle, kan gitu ya. Sehingga kita harus tunjuk orang yang memiliki kompetensi untuk mengelola ini, yang amanah, profesional segala macam. Sehingga disitulah nanti kita minta siapa? Prudensial Syariah sebagai salah satunya memiliki kompetensi untuk ngatur. Jadi tukang juru bayar ya kalau kami ada yang terkena musibah. Tolong jadi marketingnya sehingga masanya menjadi lebih banyak, sehingga dana yang terkumpul itu menjadi semakin membesar, dan ketika ada orang yang terkena musibah semakin nendang, kan gitu. Jadi lebih direncanakan sejak awal. Memang sama persis misalnya ketika ada orang yang kena musibah, kita datang dong takziah, ya enggak? Kita keluarkan uang, masukin ke dalam baskom yang ditutupin sama itu kan. Nah, cuma kalau itu kan sifatnya dadakan.
ya kan? Tanpa ada perencanaan. Beda dengan asuransi. Kalau yang sifatnya dadakan, bisa jadi hasilnya banyak, yang bisa membantu keluarga yang terkena musibah, bisa jadi sedikit, ya kan? Tapi kalau asuransi kita udah rencanakan sejak awal nih, betul ya Bu ya? Betul, terkonsep ya. Terkonsep, sehingga apa? Ketika ada orang yang terkena musibah, kita nggak mengharapkan musibah, ya nggak? Tapi kan antisipasi, kata Qurannya kan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus perhatikan apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk menghadapi masa depan, kan gitu. Nah, disinilah fungsi dari asuransi syariah. Kurang lebih gitu. Wah, ini konsep dasarnya panjang ya Mbak Dayu ya. Tapi saya mau bicara masalah realisasinya, Dok. Terima kasih ya Mbak Helmi ya. Karena kan dari teori itu akan beranjak menuju sebuah aktivitas dan juga kegiatan. Kalau dari perspektifnya industri keuangan syariah sendiri, dalam hal ini prudensial syariah, bagaimana melihat konsep dasarnya seperti apa yang kayaknya tuh bisa disinkronis gitu loh dengan yang disampaikan Bang Helmi? Oh iya, so pasti udah disinkronize. Makanya kan pada saat bicara solusi yang berdasarkan prinsip syariah, Prudential sudah sediakan dari 2007 sebenarnya, 2007? Mas Helmi. Jadi dulu tuh Prudential 2007 punya unit bisnis tuh yang syariahnya. Memang belum spin offnya baru 2022 lalu nih, Mas Daryl gitu ya. Nah, tetapi bicara mengenai gimana tuh realisasinya? Ya di Prudential Indonesia sendiri, ya itu tuh ada tuh kalau misalnya ditanyain untuk bicara di stage hidup yang mana, di tahapan hidupan yang mana gitu ya. Nah kita tuh punya tuh semua solusi keuangan yang sesuai prinsip syariah untuk masing-masing itu di stage hidup yang mana gitu. Jadi mau yang untuk yang anak mudanya, untuk yang udah dewasanya, apa yang terakhir yang kemarin baru diluncurkan beberapa bulan lalu, persiapan masa tua sampai warisannya, dimana kalau memang ini produk syariah bisa diwakafkan. Jadi emang benar-benar nggak perlu diragukan lagi lah ya kalau misalnya bicara itu semua prinsip syariahnya itu sudah terpatri di dalam bisnis syariahnya di Prudential gitu loh Mas Daryl. Itu anak-anak itu sudah mulai diajarin tuh cara dapetin uang itu pakai usaha gitu ya, spend-nya pun juga mesti bijak gitu ya, terus ada saving-nya, ada donasinya gitu ya. Nah itu yang kemudian juga kita bagaimana memberikan pengertian, pendidikan sekaligus contoh kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Karena kalau kita berikannya sejak kecil itu terpatri kuat loh.